Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, video ini adalah untuk mengerjakan tugas UTS Perbankan Syariah, yaitu saya akan meresum materi webinar tadi pagi, yaitu webinar yang bertemakan pengetahuan dasar perbankan syariah. Nah, pada webinar tadi pagi itu terdiri dari 3 bagian atau 3 pembicara. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, di bagian kedua, kita akan membahas tentang dasar-dasar perbankan syariah. Kemudian, bagian terakhir atau bagian ketiga dari materi webinar tadi pagi adalah kita akan membahas sedikit tentang Bank Syariah Indonesia atau BSI. Baiklah, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, apa yang dapat saya simpulkan dari bagian pertama webinar tadi pagi adalah ekonomi Islam itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meraih kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu adalah kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pertama webinar tadi pagi. Nah, pada bagian kedua webinar tadi pagi yaitu membahas tentang dasar-dasar perbankan syariah. Nah, yang membedakan bank syariah dengan yang konvensional itu adalah pada underlying transaction-nya. Kalau di bank syariah itu ada banyak ya jenis underlying transaction-nya. Kemudian pangsa pasar bank syariah di Indonesia saat ini mencapai 6,55% dari total aset perbankan di Indonesia. Nah, bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPR syariah. Nah, kemudian pada penghimpunan dana masyarakat pada perbankan syariah itu ada 2. Yang pertama ada wadiah atau titipan, kemudian mudharabah atau bagi hasil. Nah, pada wadiah ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah wadiah amanah dan wadiah yad amanah. Wadiah amanah itu bank diperkenankan untuk memanfaatkan barang titipan ya. Sedangkan kalau pada wadiah yad amanah, bank tidak diperkenankan memanfaatkan barang titipan. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada penyaluran dana pada perbankan syariah. Itu yang pertama ada prinsip jual beli. Nah, dalam prinsip jual beli ini ada beberapa macam ya. Yang pertama ada murabahah. Nah, murabahah itu adalah akad jual beli di mana bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Untuk harga beli dan tingkat keuntungan bank itu disepakati di awal. Kemudian bank dapat meminta uang muka atau DP ke nasabah. Di dalam fikih klasik pembayaran itu dilakukan secara tunai. Sedangkan dalam praktek perbankan sekarang pembayarannya itu bisa dilakukan dengan cara dicicil. Nah, pada bagian ketiga dari webinar tadi pagi adalah membahas tentang Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, BSI ini diresmikan pada tanggal 1 Februari tahun 2021 dan merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1.300 kantor cabang dan dengan aset lebih dari 240 triliun rupiah. Adapun untuk 3 pemegang saham terbesar Bank Syariah Indonesia diantaranya yang pertama itu ada Bank Mandiri, kemudian diikuti Bank BNI di posisi kedua, dan kemudian ada Bank BRI di posisi ketiga untuk pemegang saham terbesar Bank Syariah Indonesia. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.